pemirsa sekalian, kita ketemu lagi di One View Channel, channel yang mengajak kita untuk belajar, untuk cerdas bersama. Saat ini saya ada di kantor Bupati Kota Waringin Timur untuk mengulas sebuah topik yang akhir-akhir ini cukup trending di Kota Waringin Timur. Oke, mari kita ikuti. Teman-teman sekalian, baru-baru ini kita mendengar berita yang begitu viral terjadi di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, di mana ada penggerbekan yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur terhadap peredaran miras ilegal yang terjadi di Kota Waringin Timur. Bu, saya ngomong. Bu, ada izinnya enggak? Coba lihat izinnya, Pak. Pak? Pak, lihat izinnya, Pak. Tuh, arak semua tuh. Izinnya mana, Pak? Kita mau lihat izinnya, Pak. Pak, izinnya mana, Pak? Dan enggak? Nih, lihat nih, untuk warga Kota Waringin Timur, nih yang punya nih. Tuh semuanya di dalam minuman tuh. Coba lihat tuh minuman semuanya tuh. Nah, tuh. Tuh kan kelihatan. Ini bukti kita nih. Bukti. Nah, ini juga yang melaporkan saya ke Polda. Ini bukti kita nih. Di dalam ini semuanya minuman nih. Tuh lihat tuh. Bermerek tuh. Ibu sudah merusak sampai pakai. Saya tidak merusak, Pak. Saya melepas karena ini di atas tanah saya. Ini kan di atas tanah saya, Pak. Kan drainase nih. Ini tidak ada. Tim gabungan dari pemerintah daerah Kota Waringin Timur bersama TNI Polri melakukan penggerebekan pabrik minuman keras ilegal di Sampit, Kota Waringin Timur. Petugas juga berhasil menyita ribuan liter arak putih yang masih dalam proses pembuatan. Dipimpin langsung oleh Bupati Kota Waringin Timur Halikinur serta didampingi Kapolres setempat AKBP Abdul Haris Yakin. Tim gabungan dari TNI Polri dan Satpol PP berhasil menemukan pabrik minuman keras ilegal yang tersembunyi di dalam hutan yang berada di Jalan Sudirman, kilometer 11 Sampit, Kota Waringin Timur. Di tempat tersebut, tim gabungan berhasil menemukan 2 pabrik minuman keras ilegal, serta menyita ribuan liter arak putih yang masih dalam proses pembuatan. Petugas juga berhasil mengamankan peralatan yang digunakan untuk membuat minuman keras tanpa izin tersebut. Bupati Kota Waringin Timur Halikinur mengatakan minuman keras ilegal ini sangat merugikan masyarakat karena selain bisa merusak moral juga dibuat dari bahan baku yang tidak higienis, yaitu air comberan yang ada di sekitar pabrik. Lihat sendiri, itu air yang digunakan tuh justru air yang dari parit, air comberan. Saya katakan tadi dia buang kotoran saja di situ, mana tahu masa kita yang meminumnya. Itu kan sangat riskan sekali, belum lagi itu tidak higienis, kotor dan segala macam. Itu kan sangat riskan sekali. Jadi mohon masyarakat kita cobalah berpikir yang jernih, berpikir yang baik. Bagaimana ini barang yang bisa memampukan merusak baik kesehatan maupun akhlak syaraf kita juga akan rusak ini karena minumannya seperti itu. Teman-teman sekalian, sebagai sebuah pasangan yang baru dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur, saya secara pribadi cukup mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur yang melakukan sidak dan menemukan peredaran miras, juga produksi miras secara ilegal di Kota Waringin Timur. Rupanya kasus ini terjadi sudah cukup lama. Dan kenapa menjadi viral? Karena ini sudah menjadi topik berita baik di level kabupaten, bahkan sudah sampai ke level nasional, yaitu sudah dimuat oleh berbagai media mainstream nasional kita. Dan sekali lagi saya cukup apresiasi. Teman-teman, hal yang paling urgen untuk kita sikapi yaitu pertama, kenapa peredaran miras ilegal ini dan produksi miras ilegal ini
terjadi cukup lama seolah tidak tersentuh hukum. Itu yang pertama perlu kita kritisi. Yang kedua, yang bagi saya cukup aneh, 1 jam setelah terjadinya sidak mendadak dan ditemukan berbagai barang bukti miras yang bisa kita lihat, barang bukti itu langsung hilang. Ini cukup aneh. Bisa jadi cukup rapi modusnya untuk menghilangkan barang bukti, termasuk pelakunya juga langsung hilang. Dan di dalam video tersebut bisa kita lihat bagaimana ketika sidak pelaku begitu ketahuan berani melawan Wakil Bupati Kota Waringin Timur. Kemudian kalau kita lihat lebih jauh lagi, kita telisik lebih jauh lagi, memang peredaran miras ini sudah ada perdanya di Kota Waringin Timur, yaitu Perda nomor 3 tahun 2017 yang berjudul Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol. Nah, sayangnya di dalam perda tersebut sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggaran terhadap perda tersebut cukup ringan, yaitu denda kurungan hanya berkisar antara 1 bulan sampai 6 bulan dan denda material atau uang hanya berkisar antara 25 sampai 50 juta rupiah. Ya, kalau kita pikir dengan denda yang begitu ringan tersebut, baik uang ataupun kurungan, orang berani melanggar, kalaupun nanti diproses itu cukup ringan hukumannya. Dan ini saya kira tidak sesuai dengan efek kehancuran moral bangsa yang diakibatkan oleh peredaran miras ini. Maka dari itu tidak aneh jika kejanggalan-kejanggalan di dalam proses penegakan hukum yang terjadi akibat pelanggaran tersebut dengan efek yang akan ditimbulkan, maka banyak reaksi dari masyarakat dan ormas-ormas keagamaan. Salah satunya yaitu adalah yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama cabang Kota Waringin Timur yang sudah membuat pernyataan sikap agar polisian Resort Kota Waringin Timur segera mengambil tindakan tegas untuk menghukum pelanggaran tersebut. Namun kita lihat bangunannya disegel. Kita harap juga pemiliknya yang tadi malam begitu arogansinya juga ditangkap. Oh, ternyata juga cukup banyak aparat yang hadir. Alhamdulillah sejumlah tokoh juga nampak hadir di sini. Nah, ini kita saksikan ada Guru, mana guru? Nah, ada Bang Jamaan, pelaku tokoh muda NU juga menyaksikan. Ada Bang Haji Imul, kita tidak ragu. Pengusaha muda sukses. Pengusaha sudah muda. Ya. Ya, Bang Jamaan, pagi ini melihat adanya aksi dari Polres Kotim terhadap keresahan masyarakat, gimana tanggapannya Bang Jamaan? Ya, saya sangat mengapresiasi ya gerak cepatnya dari Polres Kotim yang langsung turun ke lapangan begitu tadi malam viral penggerebekan yang dilakukan oleh Wakil Bupati bersama jajaran Satpol PP dan lainnya. Dan memang sikap dari pedagang miras ilegal ini sudah sangat keterlaluan dan arogan sekali. Guru, mungkin minta komentarnya bagaimana dengan tindakan aparat kali ini, Guru? Kami merasa berterima kasih kepada aparat Pemkab karena bisa di Malang menyebabkan membuat ricuh masyarakat Kotim, khususnya. Dan insya Allah setelah penangkapan ini mungkin tidak ada lagi ada demo dan lain-lain sebagainya, karena para aparat sudah bekerja
dalam penangkapan kedatangan miras tadi malam. Oke, selaku tokoh agama di sini apakah akan mengawal kasus ini, Guru? Dan kami akan mengawal terus untuk penyakit masyarakat ini, semua miras, dan insya Allah yang lebih besar itu kami akan mengawal juga. Tidak hanya terbatas sampai di sini aja ya, Guru ya. Oke, makasih Guru. Kita saksikan. Namun seperti saya bilang tadi, sayangnya si pelaku dan barang bukti 1 jam setelah penggeledahan itu sudah hilang. Ini tidak mungkin bisa terjadi kalau tidak ada backing di belakang itu. Saya mengatakan bohong kalau tidak ada backingnya dan bisa secepat itu pergerakannya. Memang saya mengakui salahnya kenapa Wabub ketika sidak dan menemukan barang bukti tidak langsung menelpon aparat kepolisian, atau saat sidak ditemukan barang bukti menaruh Satpol PP untuk menunggu barang bukti tersebut supaya tidak hilang. Tapi apapun, saat video itu dibuat saat sidak itu, kita bisa melihat bahwa barang bukti saat di video itu masih ada. Dan kita harus prihatin terhadap kejadian ini, apalagi di Kota Waringin Timur yang merupakan daerah berkembang terhadap peredaran miras ini, yang otomatis akan merusak ketertiban sosial di Kabupaten Kota Waringin Timur. Mari kita semua, saya mengajak semua pihak untuk konsisten menjaga ketertiban sosial dengan tidak memproduksi hal-hal haram yang bisa merusak moral bangsa. Dan saya himbau juga agar aparat keamanan bisa membuktikan, bisa menangkap pelaku tersebut, supaya ini tidak hanya menjadi berita heboh sesaat, karena menjadi perhatian masyarakat, menjadi berita heboh sesaat tapi tidak ada tindak lanjutnya. Kalau itu yang terjadi, maka sebetulnya penegakan hukum hanyalah menjadi sebuah akal-akalan yang tanpa akhir, dan itu namanya melukai moral dan melukai hati rakyat. Ingat, sekecil apapun sumbangan kita untuk kebaikan masyarakat akan menjadi catatan sejarah. Maka mari kita sama-sama, baik aparat Pemda ataupun aparat hukum termasuk kepolisian, mari jaga Kota Waringin Timur agar tetap terhindar dari penyakit masyarakat dengan mengaktifkan misalnya ronda-ronda malam supaya tidak terjadi konflik-konflik sosial akibat minuman keras dan penyakit-penyakit masyarakat. Kita semua komitmen cinta Kota Waringin Timur, cinta bangsa Indonesia, dan juga cinta kepada kebaikan. Tanamlah kebaikan sekecil apapun, karena semua ada balasan dan perhitungannya. Oke, sekian dulu teman-teman sekalian, apa yang bisa kita ulas trending topik yang begitu cukup heboh di Kabupaten Kota Waringin Timur akhir-akhir ini. Sekian, semoga bermanfaat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.